ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala aidan wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarram, para alim ulama, para kiai, para hujat, para asatidz, para ustadzat, wabil khusus Ketua Yayasan Asy-Syukuriyah Shahibul Fadilah Bapak Kiai Ahmad Jailani, Direktur Yayasan Asy-Syukuriyah, Akhinal Kiram Ustadz Bapak Kiai Haji Abdul Fadil LC, panitia ikram, hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita masuk ke dalam malam yang ke-21 yang dikatakan Asrul Awakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih bersungguh-sungguh ketika datang 10 Ramadan. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita tentang puasa Ramadan ini dan bagaimana cara Rasul? Jadi bermula dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diawali dengan harfun nida wa alamatu rafihi fathatun dhahiratun fi akhir mansub. Siapa? Orang yang beriman. Jadi siapapun yang mau berpuasa didasari dengan iman dulu. Sebab ketika ibadah tanpa iman, sehebat apapun itu nggak dapat apa-apa. Karena iman itu merupakan fondasi. Ketika iman sudah masuk, iman sudah kita niatkan dari niat pertama tadi malam atau hari ini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Karena Allah, karena iman. Ketika iman sudah didasari, baru seorang itu mendapatkan yang namanya pahala, balasan. Kata Al-Quran, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan amal soleh, mau laki mau perempuan, wa huwa mu'minun, iman. Sebab iman ini Pak di sini litakib dalam ilmu nahwu, didasari dengan iman baru akan mendapatkan hayatan thayyibah. Apa hayatan thayyibah? Hayatan thayyibah kata Imam Ibnu Katsir al-qanaah. Apa makna qanaah? Al-Imam Ibnu Battal mengatakan qanaah aridho bi qadaillah wa taslim li amrillah ilman anna ma 'indallah khairun lil abrar. Ketika amal ibadah dengan iman, maka akan mendapatkan hayatan thayyibah. Dia akan mendapatkan qanaah. Apa itu qanaah? Orang itu selalu ridho dengan apa yang diberi oleh Allah. Puasa, buahnya ada keriduan kita. Ditambah lagi, wa taslim li amrillah. Orang itu jauh lebih pasrah kepada Allah. Lihat, Siti Hajar waktu ditinggal sama Nabi Ibrahim di Bukit Sofa dan Marwah, itu Siti Hajar protes sama Nabi Ibrahim. Wahai Kanda, engkau tinggal aku di padang yang tandus, tidak ada air, tidak ada pepohonan. Siti Hajar nanya
bertanya, apakah ini perintah Allah atau perintahmu? Baik Anda. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini perintah Allah. Ketika dijawab itu perintah Allah, Siti Hajar rangkap. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Puasa ketika dijalani dengan iman, Allah akan memberikan kekuatan. Ya, Imam Nawawi dalam kitab Tafsir Munir, seorang yang ikut jihad dengan harapan saya mati syahid. Itu nggak dikatakan mati syahid, kata Imam Nawawi dalam kitab Tafsir Munir. Kenapa nggak mati syahid? Karena dia baru membela untuk dirinya sendiri. Ketika dia masukin, saya ikut jihad, membela agama Allah, membela Rasulullah. Ketika orang itu mati, baru dikatakan mati syahid. Iman di situ. Puasa ketika didasari dengan iman, itu akan lebih kuat. Lihat anak-anak kita didik puasa. Mungkin kita gak tega, tapi setelah iman yang bicara, Allah yang ngasih kekuatan. Disitulah Pak, di sini dalam ilmu nahwu litakib, sebab mengerjakan amal soleh dengan iman, maka orang itu akan mendapatkan hayatan thayyibah. Baru di ujung ayat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan balasan yang lebih bagus lagi dibanding amalan yang kita sekarang kerjakan. Itikaf berat, qiyamul lail berat, tapi balasan yang Allah kasih jauh lebih indah dibanding berat yang sekarang ini. Nikmat lebih indah lagi dibanding sekarang yang kita kerjakan. Ini yang pertama, dasari dengan niat. Inilah yang diajarkan Rasul. Nawaitu samadharin an adai fardu syahri Ramadan hadisan lillahi ta'ala. Kemudian gak kalah penting, berpuasalah karena ruqyah. Ini kalau bicara ruqyah, ini kewajiban umaroh dan juga ormas-ormas yang ada di negara kita. Baik kalau di Saudi atau kalau di Mesir, itu kalau bicara ruqyah itu negara. Yang namanya ormas gak ada berhak untuk mengeluarkan fatwa yang namanya awal puasa atau akhir Ramadan. Kalau di sini aja ormas bisa bergerak. Kalau di Saudi nggak bisa. Kalau di Mesir nggak bisa. Dipegang oleh pemerintah karena pemerintahnya berwibawa. Kemudian yang diajarkan Rasul, seorang yang berpuasa ketika sudah didasari dengan keimanan, dia akan mendapatkan nilai walaupun kecil, amal soleh apapun. Baru setelah itu niat. Jadi dari Hafsah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit bisawm qabla tul fajr fala siyamalhu. Imam Daud fi sunani. Siapa yang tidak berniat untuk puasa sejak malam, maka tidak ada niat baginya. Jadi orang mau puasa itu diawali niat dari malam. Sekarang biasanya kita setelah taraweh itu Bilal nuntun kita. Setelah niat, ini niat ini penting. Lisan boleh, hati juga boleh, atau dibarengin dua-duanya kalau Imam Syafi'i. Hatinya ngucap, mulutnya ngucap, hatinya juga ngikutin. Buat apa? Lihat tubuh biar lebih kuat lagi. Baru setelah itu disunahkan sahur. Dalam sebuah hadis Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bilang, tasaharu fa inna fis suhur barakah. Rawi Muslim fi sahih. Tasaharu itu fi'il amr. Perintah dari Allah kepada Nabi, kepada kita sampai umatnya. Ini sunnah berarti perintah Nabi makain suruh sahur. Sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah. Kapan waktu sahur yang terbaik? Itu yang bagus di akhir. Yang masih dibolehkan makan sampai tiba waktu azan. Kenapa disunahkan diakhirkan?
Itu agar badan kita lebih kuat. Yang kedua, ini Nabi pernah bilang, la yazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-iftar wa akharu as-suhur. Rawi Imam Ahmad fi musnadihi. Umatku akan selalu dalam keadaan baik. Baik badannya, baik keimanannya. Siapa mereka itu? Mereka ketika menyegerakan berbuka puasa. Jadi ketika buka puasa kita disuruh segerakan. Sebab Nabi ketika adzan berkumandang, Nabi gak langsung sholat, buka puasa dulu baru sholat. Ini juga bisa kita simpulkan dalam riwayat yang lain, idza qudima ta'am falyatiha. Apabila di depan matamu sudah ada makanan, maka makan dulu. Kenapa? Biar jangan sampai ketika lagi sholat mikirinnya makanan. Besok buka ada makanan, makan. Tapi sebatas untuk membatalkan, segerakan. Itu sunnah. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, jadi pernah makan bersama Rasulullah waktu sahur. Ini Zaid bin Sabit. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat, Zaid bin Sabit nanya, berapa lama waktu antara keduanya? Antara makan sahur dan waktu sholat. Rasulullah menjawab, itu sebanyak 50 bacaan ayat Al-Quran. Jadi kalau 50 ayat Al-Quran berarti kurang lebih 10 menit. Itu berhenti makan, berhenti minum, nunggu menjelang azan. Itu disunahkan diakhirkan. Apa sih hikmah sahur? Sampai Nabi dulu tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Hei, sahurlah kamu sekalian, di dalam sahur ada barakah. Apa keberkahan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi bilang, waktu sahur itu as-suhur aklatun barakah. Fala tad'uhu walau anna ayaj'a ahadukum jur'atan minal ba' fa innal malaikata fa inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alal mustaqimin. Rawi Imam Ahmad fi Musnad. Kata Nabi apa? Sahur. Makanan sahur itu berkah. Jadi kalau mau kita artikan berkah, artinya berkah dalam kitab Lisanul Arabi an-nama wa ziyadah, nambah dan berkembang. Walaupun kita makan sedikit, itu ada keberkahan, berarti kembang dan bertambah, bisa ngenyangin. Di situ sehat. Kalau secara kesehatan, fala tad'u lahu. Kata Nabi, jangan kamu tinggalkan sahur. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan minan ma. Walaupun cuma seteguk air. Ini yang malas sahur. Biasanya kalau udah malam 20 ke atas, itu udah mulai rada males buat sahur. Tapi dipaksain walaupun cuma satu teguk air. Terserah, satu teguknya airnya segede ember, terserah. Itu berkah. Kenapa? Di sini Nabi bilang, fa innallaha wa malaikatahu. Pak, di sini litakib, sebab orang itu sahur atau cuma minum doang, Allah dan malaikat yusholluna 'alal mustaqimin. Makna yusollu di sini artinya bagi Allah, Allah redho sama orang yang sahur cuma tiba minum doang, apalagi yang makan banyak. Allah redho. Kalau Allah udah redho, kira-kira kita puasa yakin kuat nggak? Makanya orang sahur itu di situ ada keberkahan. Kenapa? Allah redho. Fa innallaha wa malaikatahu yushollun. Makna yushollun bagi Allah itu artinya bukan berarti mendoakan. Allah redho sama orang yang sahur. Wal malaikat, dan malaikat artinya yushollun, artinya malaikat bukan yang berdoa, tapi yastaghfirunahu. Malaikat membacakan istighfar kepada orang yang sahur di pagi akhir hari atau di pagi hari. Itu buat yang sahur. Kemudian hikmah yang kedua, orang yang makan sahur itu tidak dihisap makanannya.
Artinya tidak dihisab bukannya tidak dipungut. Dihisab itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dipertanyakan atau tidak dipertanggungjawabkan apa yang dimakan. Ini yang membedakan makanan sahur. Sehingga kata Nabi SAW dari Al-Imam Al-Auza'i itu mengatakan, "Salah satu la yuhasabu 'abdun aqlatus suhur wa ma aftaru alaihi wal aklu ma'al ikhwan." Rawi Imam Auza'i fi Sunanihi. Ada 3 makanan yang mana seorang hamba sebab dari makanan yang dia makan itu dari 3 perkara ini, dia tidak akan dihisab oleh Allah. Makanan apa? Makanan ketika lagi sahur, itu nggak dihisab sama Allah. Yang kedua, makan saat berbuka puasa. Yang ketiga, makan yang dinikmati bersama saudara kita, ikhwan. Nah, ini sahur kita bareng-bareng. Udah makan sahur, udah gitu makannya bareng. Ditambah lagi buka puasanya bareng. La yuhasabu, itu makanan yang kita makan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah daripada sahur itu keutamaan umat Islam. Faslun, kata Nabi, ma baina siyamana wa siyami ahli kitab aqlatus suhur. Yang membedakan puasa kita dan ahli kitab yaitu sahur. Jadi ahli kitab juga puasa, tapi dia kagak sahur. Kalau kita sahur. Orang Cina puasa juga. Dia kalau bulan Imlek puasa, jam 12 malam baru berbuka. Di Cina tuh, kok saya tahu? Anak betul mertua saya Cina. Jadi saya tahu, masih suka diundang. Saya kagak datang. Jam 12 malam diajak makan. Itu mereka puasa tuh dari siang, malam baru makan jam 12 malam, nggak ada sahur. Tapi umat Islam itu yang membedakan. Kemudian dalam sahur itu hikmahnya, ada kesempatan untuk beribadah. Wabil ashari hum yastakbirun. Ketika waktu sahur engkau mengucapkan istighfar, istighfarmu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu may yad'uni fa astajibu lahu wa may yas'aluni fa'utihu wa may yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ini kalau diartikan makna hakiki ini salah. Jadi harus diartikan makna majazi atau makna kiasan. Sebab kalau kita artikan makna hakiki, Allah turun setiap malam ke bumi. Kan nggak mungkin Allah turun. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Artinya yang zilu di sini Allah turunkan rahmat. Tuh kita kalau belajar ilmu mantek atau ilmu balaghah tahu makanya kalimat isti'arah, meminjam. Ilmu badi meminjam isti'arah. Jadi nggak langsung diartikan makna hakiki Allah turun. Laisa kamitslihi syai'un. Makna yang zilullah ta'ala, Allah turunkan rahmat ke langit dunia. Ketika tersisa sepertiga malam, kapan itu? Waktu sahur. Di situ dalam hadis qudsi Allah berfirman, yaqulu. Jadi hadis qudsi firman Allah yang telah dicantumkan dalam Al-Qur'an. Apa firman Allah? Ini hadisnya sahih. Man yad'uni fa astajibulah. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Tuh, waktu sahur doa waktu mustajab. Jangan habis sahur kita nonton TV, melototin TV, matengin TV buat apa? Cuma nungguin azan doang. Udah wudu megang tasbih zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu banyak. Itu kata Nabi,
May yad'uni fa'astajibu lahu. Nabi mengatakan dalam hadis qudsinya, Allah dalam mengatakan, siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Sepertiga malam terakhir, yaitu ketika waktu sahur. Makanya sahur itu barokahnya luar biasa. Yang kedua, wa may yas'alni fa'utiyahu, kata Nabi, siapa yang meminta kepadaku aku akan kabulkan. Waktu sahur, ya Allah, kabulkan cita-cita saya ya Allah. Sekolah ini biar dapat ilmu yang bermanfaat, bisa sekolah tinggi, bisa jadi presiden kalau perlu. Itu seperti itu. Dikasihnya besar Allah, minta yang tinggi nggak apa-apa. Kapan itu? Waktu sahur. Ini Nabi ngomong nggak bohong. Apalagi hadis qudsi sangat kuat, firman Allah yang nggak diturunkan di dalam Al-Quran, tapi diucapkan sama Nabi. Bitoriqatil ilham, dengan cara ilham, bukan ilham. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Pada saat itu siapa yang minta ampun, maka akan aku ampunkan. Itulah diantara hikmah orang yang sahur itu ada 5. Kemudian amalan puasa yang dikerjakan Rasul. Rasul itu segera berbuka puasa. Maksudnya apa? Ketika matahari udah benar-benar tenggelam, maka langsung segerakan berbuka puasa. Sehingga Nabi dalam hadis Sahal Ibn Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi bilang, la yazalun nas bi khair ma'ajjalu al-fitr. Wa Imam Muslim fi sahih, umatku manusia kaum muslimin terus dalam keadaan baik selama dia masih menyegerakan berbuka puasa. Jadi buka puasa itu Allah tahu kekuatan kita. Cuma sampai situ, ketika buka puasa azan segera kita batalkan. Itu sunnah. Dan sunnah seperti ini di bulan Ramadan itu menjadi pahala wajib. Ini hebatnya Ramadan. Makanya dibilang qad ja'akum syahrun mubarakun, telah datang kepada kamu bulan yang barokah. Amalan sunnah menjadi wajib, yang wajib dilipat gandakan. Sahur di hari Senin Kamis Bapak Ibu puasa, itu pahalanya biasa, pahala sunnah doang. Tapi ketika sahur di bulan Ramadan, itu pahalanya seperti pahala wajib. Cuma makan 1 butir korma atau mungkin cuma seteguk air, itu saking berkahnya sahur itu. Menyegerakan buka puasa, sehingga bukan hanya orangnya yang dikasih kuat, dikasih kebaikan oleh Allah. Orang yang berbuka puasa ini yang membedakan antara orang Yahudi dan orang Nasrani. La yazalu din zahiran ma'ajjal nas al-fitra li anna al-yahud wa nasara yuakhirun. Imam Ahmad di Musnadi. Jadi kata Nabi, agama Islam ini akan kokoh secara sempurna. Ma'ajjalun nas, kata Nabi. Selama orang yang puasa itu langsung buka segera. Makanya kalau lagi buka tuh bareng-bareng kelihatan sekali secara realnya umat Islam itu kuat. Lihatlah Yahuda wa Nasara, karena orang Yahudi dan orang Nasrani yuakhiru, mereka mengakhirkan ketika buka puasanya. Makanya Nabi ketika azan langsung buka, setelah buka baru Nabi melaksanakan sholat. Jadi Islam itu akan terus jaya. Ketika manusia atau kaum muslimin, ini menurut para muhaddisin mentafsirkan hadis ini, ketika kaum muslimin menyegerakan waktu berbuka puasa, karena orang Yahudi mengakhirkannya dan orang Nasrani mengakhirkannya. Kemudian amalan yang kelima yang Nabi ajarkan ketika puasa atau dipakai sama Nabi, setelah sahur kita disuruh buka, ketika berbuka pun kita disuruh berdoa. Masih ada urutannya lagi. Sehingga dalam hadis yang datang dari Imam At-Tirmidzi, salasun la turaddu da'watahum al-imam mu'adil wa sha'im hatta yuftir wa da'watul mazlum
Imam At-Tirmidzi fi Sunani, ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Wasolim, orang yang berpuasa hatta yuftir, puasa sampai buka puasa. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang teraniaya. Jadi ini diartikan sama para ulama. Jadi sebelum azan itu waktu mustajab buat orang yang mau buka puasa. Misalnya nih, Bapak Ibu setengah jam lagi mau azan, udah jangan nungguin beduk di depan TV. Itu tempat mustajab. Kita kan kadang dijejelin tuh sama televisi, yang lucu-lucu lah, yang macam-macam lah waktu sahur. Yang ditungguin juga ajar nggak datang. Tuh disuruh tuh, itu tempat mustajab yang sering kita nggak tahu kapan tempatnya. Jadi bukan hanya waktu berbuka mau minum, di situ juga setengah jam sebelum azan itu tempat mustajab, itu tempat dan waktu, tempat dan juga waktu bulan puasa, tempatnya itu loh seperti itu. Jadi sebab doa itu ada zuhur, ada makan. Zuhur itu keadaan. Di situ tempat kita bermustajab, memunajat, doa kita dijawab. Tapi kadang-kadang kita terbalik, nungguin azan, makanan diliatin aja, TV dipelototin aja. Padahal itu sayang, tempat mustajab. Memang ujiannya berat. Biasanya kalau setengah jam mau azan, itu maunya di kasur, rebahan, udah ngantuk, HP dijadiin dalil. Nah itu seperti itu. Sambil nunggu, coba kita manfaatin seperti itu, maksimalkan. La turaddu da'watuhum, kata Nabi. Itu doa kagak tertolak. Itu tempatnya di situ, kata sebagian ulama. Kemudian ketika waktu buka, nah waktu buka itu dan kita baca tuh, Allahumma laka syukru bika amantu, atau itu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian ada lagi dalam riwayat yang lain, Dabal Zamku Wabdalat Kuruk Wasabgatatil Ajru. Juga tadi Ibnu Majah, yang kedua Imam Ibnu Daud. Itu sebelum minum itu doa, Allahumma laka syukru bika amantu wa ala rizqika fadlu bi rahmatika ya arhamar. Doa tuh, Allahumma bihi as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau minum bismillahirrahmanirrahim, atau makan yang manis dulu. Kalau Nabi makan yang manis, korma rupok, korma tangkai. Kalau nggak ada korma tangkai, korma basah. Kalau nggak ada korma basah, yang manis-manis harus dengan air kali itu. Kalau mana minum, itu nggak langsung 1 gelas dicekuk. 1 gelas dibikin 3. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu seperti itu. Kemudian bukalah dengan korma atau madu. Ketika buka dengan korma atau madu, saat sahur pun sama. Jadi yang mau sahur itu, kalau kita punya korma ajwa, itu makan dulu 1. Setelah makan baru kita makan yang lainnya. Itu seratnya tinggi. Nabi itu seperti itu. Buka pun Nabi sama. Jadi dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala raqabat qabla an yusalliha, fa in lam yakun raqabat fa ala tamarat fa yamlakun hasawat minal ma. Nabi itu terbiasa buka dengan korma rutok. Korma rutok itu korma basah. Kemudian kalau nggak ada, pakai korma yang kering. Kalau nggak ada korma kering, maka beliau berbuka dengan seteguk air. Itu dalam Imam Ahmad. Dan dianjurkan kalau ada air zam-zam, minum pakai air zam-zam. Dan kalau kita buka dendam, bala-bala, lontong, asinan, kolak, sirop, ya, baru sholat, habis sholat makan.
Habis makan nyemil lagi, ada sisa makanan yang lain, giliran azan isya sholat taraweh ngap. Itu salah. Itu yang dikatakan berlebih-lebihan. Kemudian meninggalkan kata-kata kotor. Jadi saat puasa hati-hati mulut kita. Tidak dianjurkan untuk ghibah, untuk berdusta, hati-hati. Sebab kata Nabi, amin sholimin laisa lahu min siyamihi illa juwal atos. Kami di sini kamu khobariyah. Artinya khobariyah dalam ilmu nahwu, nanti akan terjadi kepada umatku banyak mereka yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Ini kamu khobariyah. Ternyata itu terjadi. Kalau zaman Nabi terjamin bukan terjadi. Kenapa? Masa Nabi masa yang paling kuat. Setelah sahabat masih kuat, setelah itu lemah. Setelah itu lemah dan kita pun semakin lemah. Itu akan terjadi. Itu lil mustaqbal khabar. Terjadi orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Siapa mereka itu? Orang yang berpuasa tapi suka bohong, orang yang berpuasa tapi suka ghibah, orang yang berpuasa tapi sumpah palsu, orang yang berpuasa tapi memandang syahwat. Kemudian amalan yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat puasa, Nabi itu sifat dermawannya lebih hebat. Padahal Nabi bukan orang yang berada. Nabi ketika bulan puasa, sifat dermawannya lebih kencang daripada angin. Makanya itu di Saudi, negara-negara Arab, itu ngamalnya luar biasa. Yang umur di bulan Ramadan, bapak ibu kalau lagi umur bulan Ramadan, keluar dari hotel udah kayak selebritis. Saya nggak bohong. Kenapa? Keluar dari hotel mau ke masjid udah ditungguin. Nanti kamu buka sama saya ya. Diikutin tuh kita ke masjid. Keluar ditungguin nih yang tadi nih. Ntar saya mau pulang ke kamar mandi, ditungguin. Kenapa? Saking mengambil fadilah. Kan kalau kita orang mau buka aja. Mau ikut syukur, nggak ikut syukur. Tapi kalau di sana sungguh-sungguh, dia mau buka, dikejar. Loh, saya ngalamin waktu di Madinah. Saya udah ke masjid, ketika itu saya pengen ke kamar mandi. Sebelumnya saya ditunggu, nanti kamu buka sama saya. Oh iya, Anda gila, aku datang sama kamu. Saya kirain biasa-biasa aja. Anak Muhammad SAW, saya mau kamar mandi dulu. Hajar, kamar mandi. Pulang di kamar mandi, ditungguin saya. Aidan ma'id, kamu punya janji sama saya. Masya Allah, sampai buka aja ditungguin. Itu apa? Mencontoh Nabi dermawan. Sedekah di bulan Ramadan itu luar biasa. Makanya Nabi mengatakan, inna shadaqatal mar'i tanfa'u maitatasu. Orang yang suka sedekah itu akan dijauhkan mati dalam keadaan suul khotimah. Ditambah lagi sedekah pagi-pagi nih, besok subuh nih Bapak Ibu bisa ngamalin nih. Itu sedekah di subuh hari itu Masya Allah didoakan langsung sama mereka. Apa kata Nabi? Allah makimun fikad alapa. Ya Allah kasih ganti yang banyak berlipat-lipat orang yang sedekah di pagi hari. Besok subuh-subuh nih, besok Bapak sahur, bawa roti, bawa makanan atau bawa korma, bagi itu sarang satu, didoain sama mereka. Tapi sebaliknya, orang punya makanan, punya rezeki, pagi-pagi dia nggak mau sedekah. Doanya sebaliknya oleh mereka. Allahumma mumsikan halaka. Ya Allah, habiskan harta orang itu. Kasih lagi. Didoakan lagi oleh harta. Qadsimtu harisi fal alkuntu harisaka. Dulu aku yang jaga kamu, sekarang aku yang jagain kamu. Kuntu faniyatan, aku panah sebab kamu bersedekah. Fa'afaitani, maka aku menjadi kekal. Itu harta mendoakan. Makanya pada zaman Nabi Musa, itu Nabi Musa terkenal
beliau itu kalimullah, orang yang bisa berbicara atau berkomunikasi dengan Allah. Itu Nabi Musa nanya sama Allah, ya Rob, amalan apa yang paling kau sukai dari aku? Nabi Musa yang jawab sendiri, apakah sholatku? Kata Allah, enggak. Sholatmu itu buat diri kamu. Sebab kamu sholat, kamu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Apakah puasaku? Puasamu buat kamu. Sebab kenapa? Kamu puasa, kamu bisa mengendalikan nafsumu. Apakah zikirku ya Allah? Bukan. Zikir kamu buat kamu. Sebab kamu zikir, hati kamu menjadi tenang. Lalu apa ya Rabb? Kata Nabi Musa, ketika engkau mampu menolong orang yang kesulitan dan langsung engkau bantu, istilah aku bersama engkau. Inilah harta itu ketika kita bisa memberi. Itulah saat yang paling dekat Allah dengan kita. Bahkan ditegaskan lagi. Jadi di zaman Nabi Musa ada suami istri yang hidupnya itu miskin. Kemudian istrinya bilang sama suaminya, Bang, kalau kata kita, kan Nabi Musa bisa ngomong sama Allah. Terus gimana kalau kita datang ke Nabi Musa, kita didoain sama Nabi Musa, biar kita dikasih kaya 1 tahun aja. Kan lumayan kayak 1 tahun. Padahal Allah mampu ngasih banyak, tapi dia bilang apa? Ya Allah, Musa tolong doakan saya sama Allah, kasih kaya 1 tahun aja. Nabi Musa ngadu kepada Allah, dijabah doa. Gak lama tuh suami istri kaya. Ketika kaya, dia bangun rumah singgah, kalau kata kita, semacam pondokan. Siapa yang singgah di situ dikasih makan, dikasih bekal. Karena kenapa? Harta dia dibatasi cuma buat 1 tahun. Dikasih tuh setiap hari. Setelah sampai 1 tahun, ini Nabi Musa ngadu ke Allah, ya Rob, kenapa nih orang gak miskin lagi? Kan dulu cuma setahun doang kayanya. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Hai Musa, aku berikan kepada orang itu 1 pintu rezeki, tapi dia membuka 7 pintu rezeki. Aku malu. Allah aja malu. Siapa? Kepada orang yang suka memberi. Makanya kata Nabi, mana kosol mal bisodako bal tasdad. Tidak akan kurang orang yang suka bersedekah, akan tetapi ditambah dan ditambah. Itu Nabi yang bilang. Kemudian yang terakhir, amalan Nabi ketika 10 terakhir Ramadan, beliau ketika, jadi dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu asrul awakhir min Ramadan hatta tawaffallah summa ittaqafa azwajuhu wa man ba'dahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itikaf 10 terakhir Ramadan sampai wafat. Di situ saya nggak baca lagi usia berapa, yang jelas sampai masa tua Rasul di 10 Ramadan itu lebih banyak itikaf di masjid sampai wafat. Kemudian setelah Rasulullah wafat, diwafatkan oleh Allah, itikaf itu masih dilanjutkan oleh istrinya, para istrinya Nabi SAW dan orang yang sesudahnya. Ada apa dengan itikaf ini? Itikaf 10 terakhir di Ramadan. Ternyata ada fadilah yang iktikaf 10 terakhir di bulan Ramadan. Nih silakan nih. Mudah-mudahan kita dapat ini semua. Yang pertama kata Nabi menjanjikan ini dalam hadis yang datangnya dari Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Man kana i'takafa ma'iya falya'takif ashrul awakhir. Kalau Imam Bukhari fi Sahih. Siapa yang pengen iktikaf bersama aku, kata Nabi. Iktikaf sama Nabi. Kita ketemu Nabi belum, mimpi Nabi juga saya yakin belum juga.
Ada dari Nabi. Tapi Nabi bilang, siapa yang pengen itikaf bersama aku, falya'takif, maka hendaknya dia itikaf 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi hari ini Bapak Ibu yang itikaf sama aja itikaf bareng Nabi. Nabi hadir bersama kita, cuma kita nggak bisa melihat. Nabi menyaksikan di depan Allah hari ini yang itikaf 10 terakhir Ramadan. Kemudian disebutkan lagi, man ataqifa Ramadan fi Ramadan kana hajjatain wa umratain, rawi Imam Baihaqi fi bab syahri iman. Siapa yang itikaf di bulan Ramadan, baginya 2 pahala haji. Kayak itu, kita haji belum, tapi pahalanya udah dapat. Mudah-mudahan sebab rajin itikaf nanti kita bisa berangkat ke Mekah haji. Dan di sini wa umrah ini 2 pahala umrah. Kita bulan umrah tapi udah punya pahala umrah sebab itikaf 10 terakhir Ramadan. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Bab Sya'bul Iman, cabang daripada keimanan. Makanya ini sunnah 10 terakhir Ramadan Nabi itikaf sampai wafat. Terakhir saya ingin menyampaikan, ketika malam Lailatul Qadar Allah turunkan malaikat di bawah komando malaikat Jibril. Itu malaikat tuh dikomandoi sama malaikat Jibril. Jadi masing-masing malaikat itu membentangkan sayapnya, ada 600 sayap. Ketika itu apa? Ketika malam Lailatul Qadar itu dari barat sampai timur itu ketutup semua. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabb. Ketika itu apa? Allah memandang umat Muhammad dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Tapi tidak kepada 4 golongan. Syarat mau ketemu Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar tidak diberikan kepada seorang anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Bapak sholat rajin, puasa rajin, hafal Al-Quran, dicium tangan bolak-balik, dipanggil ustadz, dipanggil kiai, tapi durhaka sama orang tua, itu nggak berhak ketemu Lailatul Qadar. Jadi sebelum ketemu Lailatul Qadar, minta ridho sama orang tua dulu. Jangan mau itikaf Bapak Ibu. Di zaman Rasul mau jihad, seorang anak ditanya sama Rasul, apakah kamu masih punya orang tua? Masih, jagain orang tua kamu. Itu jihad. Jangan sampai kita itikaf, orang tua kita sakit atau terlantar, kagak ada yang ngurusin, nggak berhak kita ketemu Lailatul Qadar. Yang kedua, mudminul khamr. Alhamdulillah di sini gak ada yang tukang minum. Kemudian yang ketiga, qatil rahim, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang keempat, al-musyahid. Apa itu musyahid? Orang yang memusuhi saudaranya tanpa sebab. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Ada lagi amalan yang dikerjakan Rasul di bulan Ramadan, yaitu umroh. Mudah-mudahan hari ini itikaf, ke depan di sini ada yang bisa umroh di bulan Ramadan. Sebab kata Nabi, al-umratu fi Ramadan kal hajjatil ma'i ala di makna. Orang yang umroh di bulan Ramadan, dia sama seperti haji bersama aku. Ini aja, mohon maaf lahir batin. Usikum wa nafsi bi taqwallah, wallahu a'lamu bi muradihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak kepada Ustaz Haji Mahmud LC yang telah memberikan pencerahan kepada kita sekaligus menguatkan kita untuk makin maksimal dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Yang malam ini sudah merupakan malam yang asal awahir, malam 21, sehingga berharap mudah-mudahan dari apa yang sampaikan semakin menguatkan semangat kita untuk menyelesaikan Ramadan dengan lebih baik, dengan sempurna. Ya. Yang dulu kemarin tarawehnya masih bolong-bolong, 10 hari terakhir mudah-mudahan padat semua. Ya, ada bolong-bolongnya. Ya. Sahur jangan lupa sahur ya.
sahur menjadi bagian keberkahan buat kita semua. Ya, insyaallah yang nginep di sini itikaf yang insyaallah jangan lupa biar dapat sahur isi absen ya, biar didata ya, insyaallah disiapkan. Bapak Ibu jamaah rahmatullah SWT, mutakibir takbirullah, masih ada waktu kurang lebih 15 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, ini adik-adik remaja ini calon penerus mungkin ada yang bertanyakan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu dipersilakan ya terkait dengan ya amalan Rasulullah di bulan Ramadan. Dipersilakan. Satu dari ikhwan, satu dari akhwat. Dipersilakan, silakan. Ini kalau nggak nanya dua kemungkinan ini. Ada, alhamdulillah satu dari Bang Haji. Ada yang kedua, ibu-ibu mungkin wakilin atau laki-laki lagi juga boleh. Silakan Bang Haji. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya, ini kan mungkin sudah sebuah kita libur ya, atau libur kerja di 10 hari terakhir. Ini bagaimana yang siangnya masih kerja ketika itu malam aja gitu. Ini kira-kira bagaimana yang menurut Islam dan pahalanya apakah bisa disamakan dengan yang itikaf pun ya pagi sampai malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya bagus, kamu sudah jawab ya, kamu jangan lupa. Jadi itikaf itu ada rukun. Apa rukun itikaf? Rukun itikaf itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua al-habsu, al-habsafah, berdiam di masjid. Jadi kapan berdiam di masjid itu lamanya? Jadi berdiam di masjid itu dikatakan itikaf. Kapan itu orang dikatakan itikaf? Qadru tuma'ninas shalah, sebatas bacaan tuma'ninas shalah. Tahu nggak tuma'ninas shalah? Ada yang tahu? Ada deh apa tuma'ninah? Hah? Apa? Khusyuk bukan. Tuma'ninah itu dalam ilmu fikih as-sukut bila nafasin bi qadri tasbih subhanallah. Itu wajib tuma'ninah dalam sholat. Jadi biar tahu nih, saya ulas nih. Sholat itu ada rukunnya wajib tuma'ninah. Apa tuma'ninah itu? Berhenti tanpa nafas bi qadri dengan batasan subhanallah. Contoh, Bapak habis takbir ruku, Allahu Akbar. Ketika ruku jangan langsung baca subhanallah. Napas dulu, tahan napas. Berapa napasnya itu? Qadru subhanallah. Baru subhanallah biar. Beri lagi tidak. Sami Allahu liman hamidah. Jangan langsung bilang Rabbana walakal hamd. Tahan napas dulu. Berapa lama? Qadru tasbih subhanallah. Sebatasan orang ucap tasbih subhanallah. Sujud sama, duduk antara sujud, bangun lagi berdiri, itu juga tempat-tempat tuma'ninah. Itu makanya tuma'ninah wajib sholat dalam rukun. Sebab sejelek-jeleknya pencuri orang yang sholat tidak pakai tuma'ninah. Jadi orang yang kalau saya ambil benang merahnya, orang dikatakan itikaf, pertama dia niat dulu. Nawaitu itikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Kalau bahasa Arabnya, kalau saya terjemahin, niat saya itikaf selama saya berada di dalam masjid. Kapan itu itikaf? Qadru tasbih atau qadru tuma'ninah. Ketika Anda mengucapkan subhanallah satu nafas, itu udah punya nilai pahala itikaf. Terus ada nawaqidul itikaf, ada yang membatalkan itikaf. Apa yang batal? Jadi kalau udah itu udah dapat nilai pahala sholat ya, pahala itikaf udah dapat ya. Lalu apa yang batal itikaf? Keluar, bila uzbil, keluar nggak ada kepentingan, nggak ada kaitan dengan itikaf. Bapak keluar, kemudian karena ada aktivitas kerja, balik lagi, niat lagi. Tapi kalau cuma keluar, misalnya ngambil bantal, ibu bapak niat itikaf, bantal nggak ke bawah. Barang ngambil bantal sampai rumah, ada sambil nonton TV, ada berita, wah berita nih.
Itu niat itikafnya batal. Kenapa? Karena niatnya ngambil batal tapi sambil nonton TV. Balik lagi, niat lagi. Karena itikaf itu asalnya sunnah, kecuali orang yang punya nazar untuk itikaf. Itu wajib sepakat para ulama. Jadi pernah Abdullah ibnu Umar itu waktu masa jahiliyah apa? Dia itu pengen itikaf selama 1 hari 1 malam di Masjidil Haram. Maka wajib, kenapa? Karena dia nazar. Di sini pun umpama ada ibu-ibu atau bapak-bapak, niat saya itikaf nazar. Kalau sakit batuk saya atau pilek saya hilang, saya mau itikaf 1 hari 1 malam. Wajib itikaf, tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Karena nazar. Nazar itu agar punya janji, punya utang kepada Allah. Kalau saja saya punya utang sama bapak 1 juta, saya wajib mengembalikan. Dalam wajib ini saya nggak dapat pahala. Kenapa? Karena ada hak bapak di tangan saya yang wajib saya kembalikan. Gitu ya. Silakan. Silakan Haji. Berikutnya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, izin bertanya Ustaz terkait tadi nyambung yang membatalkan itikaf. Di antaranya adalah berkumpul dengan istri. Pertanyaan saya, dengan kasus yang tadi misalkan aktivitas pagi kerja, jadi kan tiap malam itu niat lagi itikaf. Misalkan dalam 10 hari itu ada yang kumpul gitu Ustaz. Nah itu kan berarti batal. Itu niat lagi itu bagaimana sih sebenarnya Ustaz? Apa selama 10 hari berarti dia tuh batal itikafnya atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak batal yang sudah dikerjakan, cuma disuruh memperbaharui niat. Jadi umpama bapak pulang nih ke rumah, saya ini 3 pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, kemudian bersetubuh dengan istri, maka itikafnya batal. Karena kenapa? Pulangnya ada hajat di luar uzur, itu seperti atau kerja, itu udah keluar lagi, balik lagi cuma niat. Jadi yang sesudahnya itu nggak hilang, tetap ada pahala, cuma disuruh memperbaharui niat. Sebab asalnya itikaf itu sunnah, kecuali orang yang nazar baru maka wajib memenuhinya. Itu seperti itu kata Imam Ibnu Munzir. Itu seperti itu. Jadi gampang, nggak susah. Silakan, ada lagi? Silakan Pak Haji. Perwakilan ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi hadis ya Ustaz yang mengenai banyak dari hamba-hambaku yang berpuasa cuma dapat haus dan lapar. Berarti Allah sudah tahu bahwa banyak umatnya yang pasti cuma puasa, cuma lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala. Sekarang pertanyaannya, gimana Pak Ustaz supaya kita terhindar dari yang banyak, termasuk yang cuma puasa dan kalau cuma puasa lapar dan haus saja, supaya terhindar dari itu semua Pak Ustaz. Itu aja yang kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kembali kepada keimanan kita. Yang saya puasa iman dan wahtisaban karena iman mengharap pahala Allah. Pandai-pandai bergaul dan memilih teman, itu aja. Kata Nabi, almarhu ala dini khalilihi falyanzur ala man yukhaliluhu at-Tirmizi bisunani. Seseorang itu kalau mau melihat agamanya, lihatlah dengan siapa dia berteman. Sebab kalau kita pandai-pandai memilih teman, itu insya Allah akan selamat. Dan pandai-pandai untuk memilih-pilih, ini ada manfaat atau enggak. Sebab kata Nabi, bin husnul islamil mar'i tanquhu ma la yakni.
Di antara seorang muslim sudah bagus keislamannya, dia tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi kalau saya datang ke sini gak ada manfaat, kalau ada turun hibah, mendingan saya nggak usah datang. Makanya dikatakan dalam salah satu riwayat, tidurnya orang yang berpuasa lebih bagus, ada nilai pahala. Maksudnya apa? Daripada dia bikin dosa, dia lagi puasa tidur aja. Tapi jangan tidur mulu. Jadi kalau ada dalil seperti itu, mendingan saya tidur mulu, bukan. Artinya apa? Daripada ngomongin, daripada itu, mendingan kita tidur, kita tinggalkan. Itu masih bagus daripada ngomongin. Itu seperti itu Bu yang pandai-pandai memilih. Sudah 3 yang bertanya. Waktu kita sampai jam setengah 11 malam. Masih ada waktu 5 menit. Kalau ada yang masih bertanya, saya persilakan sebelum nanti kita tutup. Masih ada? Cukup? Iya. Terima kasih banyak, Masya Allah. Ustaz Mahmud Yasi yang luar biasa telah memberikan jawabannya dari setiap pertanyaan. Ya, kita doakan beliau sehat terus, kuat terus. Hari ini 4 umur saja, Masya Allah. Mudah-mudahan semangat terus. Dan kami juga sampaikan dengan hormat kepada para jamaah mutakibin mutakibat rahmatullah. Terima kasih yang bertanya ya. Nanti kalau yang bertanya itu Haji ya, yang bertanya itu full itikafnya ya, kemudian ternyata rajin nanya, insya Allah ada berpes, ada hadiah menarik. Ada syaratnya 9 hari ikut terus. Iya. Ya, kita itu nanti siapa yang banyak, insya Allah. Dan kami juga sampaikan dengan hormat bahwasanya kajian itikaf ya akan selalu digulirkan setiap ada tarawih. Mudah-mudahan jam 9 maksimal kita mulai. Kita bisa lihat di sebelah kanan ada beberapa narasumber yang sudah kita siapkan. Alhamdulillah yang pertama sudah kita jalani. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapatkan yang kemudian kita bisa amalkan dalam kehidupan di Ramadan kita. Sekali lagi jazakallahu Ustaz, barakallahu fikum. Dan para jamaah kami sampaikan dengan hormat sekali lagi yang tadi hadir kemudian belum mengisi absensi, mohon diisi absensinya. Dan tahun ini mungkin baru ada yang lihat ya. Insya Allah nanti panitia menyiapkan ya snack kajian itu 1 orang 1 tempat. Artinya nanti panitia bisa menghitung. Kalau keluar 30 berarti malam ini 30 yang hadir. Kalau keluar 35 ya tempatnya boleh 35 orang yang ikut hadir. Terima kasih. Kalau yang 50 keluar berarti 50 ya. Sekali lagi mudah-mudahan ya kita semua bisa semangat terus, sehat terus ya, sehingga kemudian bisa maksimalkan malam-malam terakhir Ramadan kita, etika kita mudah-mudahan bisa full ya. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Haji Mahmud Yasi untuk keberkahannya. Mari kita akhiri kajian malam ini, malam yang pertama etika Asyurawail di Masjid Asyuriyah. Kita sama-sama tebuluk dengan baca hamdalah dan menutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana tim media?